نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين أعنا يا ربنا على فهم كتابك والعمل به واحشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta Al-Quran, para perindu ridho Allah, pecinta baginda Nabi. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama mentadabburi firman-firman Allah, merenungi firman-firman Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkan apa yang telah kita fahami. Dan semoga Allah menambahkan terus kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan kelak Allah mengumpulkan kita bersama golongan ahli Quran dan dengan seorang hamba yang disebut akhlaknya adalah Al-Quran, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita masih di surat Al-Isra dan kita sudah sampai kepada ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tabghughal jibala tula. Ayat-ayat sebelumnya memberi kepada kita rambu-rambu agar hidup kita itu benar. Hidup benar. Dan keseimbangan. Enggak boleh ada kepincangan. Kezaliman tidak boleh ada. Dimulai dari bagaimana seorang tua yang harus betul-betul diperhatikan, dihargai, dimuliakan. Sehingga seorang anak diperintahkan untuk bisa berbakti, berbuat ihsan kepada orang tua. Begitu sebaliknya, jangan sampai ada orang tua tidak menerima anak dengan senang atau bahkan ingin membunuhnya. Kemudian setelah itu, hendaknya kita sadar sebagai manusia harus punya rasa kemanusiaan. Sehingga di situ dijelaskan tentang larangan membunuh dan seterusnya. Kemudian setelah itu disebutkan juga cara hidup yang baik agar kita tidak berbohong di soal urusan bisnis, merubah timbangan dan seterusnya. Kemudian juga menjaga kehormatan nasab agar jangan sampai melakukan kehinaan, zina dan seterusnya. Kemudian dikunci dengan kalimat bahwasanya kita harus mematuhi apa yang sudah kita sepakati, janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di balik kalimat wa'ufu bil ahdi itu adalah banyak sekali semua urusan-urusan keagamaan. Nah, orang akan bisa menjalankan semua yang telah disebutkan dari rambu-rambu tersebut kalau memang
seorang hamba tersebut menyadari dirinya adalah seorang hamba yang lemah. Yang tidak punya kekuatan kecuali dari Allah. Yang tidak punya kecerdasan kecuali dari Allah. Keyakinan bahwasanya Allah yang menciptakannya, Allah yang memilikinya. Keyakinan akan hal seperti itulah yang menjadikan dia mudah untuk patuh. Maka yang susah patuh kepada perintah Allah adalah dimulai daripada iblis. Yang terkutuk itu adalah aba wastakbara, ada kesombongan. Maka dikatakan oleh baginda Nabi juga al-kibru batarul haqq. Orang yang menjalani hidup dengan kesombongan susah baginya menerima kebenaran yang Allah kirim, yang oleh Allah yang Maha Kasih selalu kirim dan kirim kepada hamba tersebut. Cuman karena dia sombong sehingga dia susah menerimanya. Padahal Allah dengan Maha Kasih sayangnya akan selalu menghantarkan kebaikan kepada kita. Sesaat ia datang dari guru yang mengajari kita. Bahkan kadang kebaikan Allah kirim melalui pasangan kita. Bahkan kadang Allah kirim kebaikan melalui pembantu yang ada di rumah kita atau bawahan kita. Cuman karena kita telah dikuasai oleh kesombongan sehingga kita tidak bisa menerima kebenaran tersebut. Tertutup. Nah, maka kunci agar seorang hamba bisa patuh dengan apa yang Allah berlakukan dari rambu-rambu tersebut, maka ada yang sholat mungkin salah kiblat dihadapkan ke sana, itu diarahkan ke sana. Mungkin ada sholat duha, sholatnya diarahkan kembali. Nah, di antaranya ini wala tamshi fil ardi maraha. Kalau ada orang sholat salah kiblat cukup saja dialihkan, jangan diajak ngomong. Orang sholat tidak boleh diajak ngomong. Yang ngomong sama orang sholat namanya orang gila. Karena kebiasaan baik sebagian orang itu majelisnya ngadep ke kiblat. Ustadznya ngadep ke lawan kiblat. Cuman sini dibalik kebetulan karena memang baik. Nah, ini ada rambu-rambu. Maka wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di atas bumi dengan kesombongan. Karena kesombongan itulah yang menjadikan engkau susah patuh kepada Allah. Kamu mau sombong. Sombong bagaimana? Ini kesombongan ini bahaya banget. Sehingga Imam Ghazali melacak betul bibit-bibit kesombongan, sebab-sebab kesombongan, lalu bagaimana memangkas kesombongan. Dan kadang kesombongan dibungkus dengan bentuk tawaduk. Tawaduk tapi sombong. Aneh ya, tawaduk tapi sombong. Gayanya tawaduk tapi dia sombong dengan ketawaduan. Wah, pusing lagi nih manusia. Kelihatannya sih dia bungkuk terus, kalau wajahnya menunduk terus ke bumi. Cuman dia berkata, di sini tidak ada orang yang tawaduk seperti saya. Sombong dia dengan gaya tawaduknya. Karena sombong adalah di dalam hati. Suatu ketika ada yang berkata, ya Rasulullah, seorang laki-laki mengenakan baju yang bagus. Apakah dia sombong? Oh enggak. Innallah jamil yuhibbul jamal. Allah maha bagus, senang dengan hal yang bagus. Al-kibru batarul haqq. Orang sombong adalah dialah yang di saat diingatkan dia tidak bisa menerima kebenaran. Hati-hati. Yang diingatkan kok merasa tidak nyaman, hati-hati. Ada bibit sombong atau bahkan sudah bersarang kesombongan di dalam hati. Lah biasanya orang sombong begini ini berhujah, cari hujah ke sana kemari. Agar menutupi kekurangannya tadi. Kesombongannya ini terus dipupuk. Padahal kalau kita seorang hamba yang salah itu kan gampang ngakui kesalahannya.
Diingatkan orang nggak bisa. Biarpun didatangkan 1000 orang, orang baik mengingatkan dia nggak bisa berhujah. Terus berhujah. Hati-hati. Karena dia muridnya iblis. Iblis ditanya oleh Allah, kenapa kau tidak sujud? Mestinya kan tinggal, ya salah ya Rob. Tuh cukup mengatakan aku salah, diingatkan. Aku salah, mestinya cukup diingatkan. Begitu langsung minta ampun, enggak. Mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada dia. Di saat suruh sujud kepada Adam, enggak mau, alasannya adalah aku lebih bagus daripada Adam, kata iblis. Terkutuklah itu iblis. Tapi mbah kita, kalau Anda merasa anak Adam, mbah kita Nabi Adam di saat ditegur oleh Allah, di saat wala taqraba hadhihi syajarata, jangan engkau mendekati pohon itu. Ternyata terjadilah pendekatan kepada pohon tersebut. Diingatkan sederhana, langsung saja Sayyidina Adam alaihissalam, mbah kita, dan hendaknya kita niru akhlak tersebut. Langsung mengatakan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim, betul kami salah. Jika kau tidak ampuni dan berikan kasih sayang kepadaku, niscaya aku akan menjadi golongan orang merugi ya Allah. Nah, enak kan begitu. Ini kesombongan ini luar biasa menjadikan orang susah. Susah, na'udzubillah. Temannya iblis. Nah, kesombongan ini bermacam-macam sebab. Sebab kesombongan karena hartanya. Harta. Sebab kesombongan karena tahta. Dia punya kekayaan melimpah. Sombong dia, susah belajar dia. Sombong karena nasab. Wah, anaknya siapa begitu? Anaknya kiai bukan kiai, yang kiai mah bapaknya. Cuman dia petentang-petenteng ke sana kemari merasa kayak kiai. Sombong dengan tahtanya sewenang-wenang. Kalau sudah bertahta, wah bertahta tidak tahu, tidak ingat yang di bawah. Kalau adigang, adikung, adikuno, pokoknya aku yang... Ada model-model begitu sombong dengan tahtanya. Ternyata tidak sampai di situ wahai hamba Allah. Kita jangan hanya mengkritisi orang kaya yang sombong, pejabat yang sombong. Ada orang sombong dengan kebaikannya, dengan gaya-gaya atas nama Allah. Sombong dengan majelisnya, majelis paling gede. Pesantren paling besar. Wah, kalau ditanya orang berapa santrinya itu ditambah 2 kali lipat ini ngomongnya. Biar tambah gede, wah 5.000 jadi 8.000. Oh, ini adalah kalau dia ngomongnya sekarang nggak tahu sih ya sah-sah saja. Cuma kalau sengaja ditambah-tambah biar dipandang oleh orang kalau pondoknya gede. Padahal di sana ada orang yang pondoknya lebih gede lagi, tidak pernah seperti itu. Cuman gaya sombong ini. Makanya kita ini kalau belajar, korek-korek diri kita aja deh. Jangan banyak ngorek-ngorek orang. Karena kisah iblis sombong karena ibadahnya, bukan karena dia punya gunung emas, iblis itu. Nah ini, kesombongan. Karena tahta, karena majelis. Kalau sudah majelis yang merasa majelis yang paling besar. Ya ini kalau setelah main kaya hitung-hitungan. Kalau ngeliat majelisnya orang kira-kira berapa yang hadir, berapa ribu nih. Maksudnya lebih banyakan kita akan lebih gede. Belum lagi nanti yang datang pakai apa? Mobil, motor, sepeda, angkot. Ini dihitung semuanya itu. Waduh, ajib nih. Ustadz ikut madhabnya iblis. Jangan dianggap tidak ada begitu. Ya, sehingga model ustadz begitu rebutan saja, rebutan jamaah, rebutan. Ini kan ada model begitulah hasada ka hasadul lama, tidak ada hasud yang lebih hasudnya orang di dalam dunia dakwah. Macam-macam nanti. Itu dengan orang lain nanti, dengan saudara juga berebut nanti. Karena yang dicari adalah kesombongan, itu besarkan kesombongannya. Ya kakak adik rebutan pondok pesantren.
Ada macam-macam. Jadi pengurus masjid pilihan DKM berantem. Naudzubillah. Dipangkas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di atas bumi dengan gaya sombong. Sombong dengan ibadahmu. Engkau bisa ibadah itu dari siapa coba sahamnya? 100% dari Allah lah ya. Biarpun kamu keker gagah perkasa, kalau Allah tidak beri keinginan untuk beribadah, nggak bisa. Biarpun berderma 1.000 rupiah, nggak bisa. Nama besar kejayaanmu di dunia itu Allah menjadikan masyhur. Banyak sana orang tersembunyi istimewa. Sombong dengan pikir kalau wah sudah kayak punya surga kalau sudah dikenal oleh orang banyak. Kalau sudah datang ke sana kemari dicium oleh orang, wah kayak punya surga. Padahal rupanya jangan-jangan dia mengumpulkan neraka dengan kesombongannya itu. Ingat, tidak usah nengok orang lain, nengok diri kita sendiri. Kesombongan. Nah, kalau sudah gaya kesombongan nanti, lihat duduknya pun pasti milah-milah, nggak bersama, nggak rindu cinta kepada si fakir. Sama orang yang menguntungkan kekayaan saja. Duduknya mungkin dengan orang kaya, pejabat, dan wah dunianya Masya Allah. Ingat, kalau kita sudah mulai seperti itu, hendaknya kita berubah. Ingat, akhirat lebih indah. Wala tamshi fil ardi maraha. Cara berjalanmu di bumi harus berjalan kayak gaya Nabi Adam, tawadhu. Kita semua dari tanah, hendaknya kita harus pandai senang melihat ke tanah daripada melihat ke langit. Gaya tawadhu harus menjadi kebiasaan kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang Nabi menyebutkan Allah akan mengangkat orang tawadhu. Jangan dengan gaya sombong. Sombong dengan ibadah, imamnya adalah iblis. Kalau kita terjemahkan, sombong dengan jamaah, sombong dengan pesantren, sombong dengan Masya Allah, sanjungan dari manusia. Direndahkan, ente mau sombong. Apa yang bisa? Lihat, itu ada gunung. Innaka lan takhriqal arda. Ada bumi, kau tidak akan bisa menembus. Tidak akan menembus bumi. Kalau kita harus buat lubang-lubang terbatas dengan kemauan, tapi nggak akan bisa menembus sampai di mana bumi itu. Belum ada sampai hari ini. Walan tablughal jibala tula. Kau akan menyombongkan diri, enggak akan bisa. Engkau menyamai gunung yang tinggi. Gunung makhluk Allah. Dia enggak pernah protes. Kita banyak protes yang kecil begini. Kalau kita ingat waktu di SD, yang seumur nih, buku SD dulu enggak ingat ibu yang seumur kami, ada pantun jenaka? Ada kata kecil pengen nyamai kerbau? Ada kata, lupa pantun jenakanya gimana? Coba yang seumur kami masih ingat pantun jenaka. Di sini kosong, di sana kosong. Ada kakek terbahak-bahak ngelihat apa gitu ya. Nah itu ada di antaranya apa? Sudah nggak ada ya buku begitu ya? Kata ingin menyamai kerbau. Dia membusungkan perutnya semakin gede. Biar gede meletuslah dia. Sombongan itu akan menjerumuskan dia, akan menjadikan dia mati, akan dia menjadikan dia sengsara nanti di akhirat. Sombong, hati-hati. Apalagi sombong atas nama kebaikan. Wah ini. Tumbuhnya menjadikan hasut, permusuhan, dengki, nggak tegur sapa dengan saudara ini, gara-gara tahta tadi. Gara-gara masjid, gara-gara pesantren, gara-gara ini ada model begitu, hati-hati. Karena kesombongan dia. Rebut. Subhanallah. Nah ini. Itu adalah kelas iblis. Makanya dari itu lihat. Jangan sampai kita melihat yang menjadi sebab sombong, permusuhan itu hanya kekayaan. Ya. Kadang ada memang kekayaan ya. Rebutan tahta, enggak. Sombongnya orang-orang yang terjun dalam dunia dakwah itu lebih membahayakan. Karena itu akan, kalau sombong langsung melahirkan. Sombong itu bersama lahirnya sombong itu lahirlah hasut, dengki. Enggak mau orang lain lebih unggul dari dia. Kita mau sombong, kita enggak bisa. Gunung enggak bisa menyamai gunung. Maksudnya apa? Kamu itu kecil. Mau apa? Kamu itu kecil, lemah. Allah yang Maha Kuasa.
Cianjur digoyang begitu. Mudah sekali Allah untuk mengingatkan kita. Cianjur digoyang begitu. Dengan musibah. Enteng kalau Allah mengguncang bumi ini akan guncang semuanya. Jadi Cianjur digoyang oleh Allah untuk peringatan bagi yang lainnya. Bahasanya Allah pun juga bisa menggoncang Cirebon, bisa menggoncang Bekasi, bisa menggoncang Tangerang, bisa menggoncang Tulungagung, bisa menggoncang Bali, bisa semuanya. Kita harus mengambil pelajaran. Adapun yang telah diguncang buminya, kemudian sampai meninggal dunia, seorang muslim mukmin adalah mati selamat mulia dia. Dan semua orang yang kena musibah, kalau dia orang beriman akan diangkat derajatnya. Bagi yang tertimpa musibah sih, di hadapan Allah no problem. Nggak ada masalah. Yang tertimpa musibah, memang di mata kita, di mata manusia ada kesedihan dan lainnya. Tapi orang yang mati tergencet, mati itu adalah mati syahid. Kemudian yang kehilangan harta, kemudian yang sakit, rumah, itu semua akan menjadi pahala besar di sisi itu. Tapi yang kita perlu lihat sisi kuasa Allah, kita mau sombong. Nggak bisa kita menahan pergeseran lempengan bumi atau apa itu yang disebut. Nggak bisa kita. Dan bisa saja bumi Cirebon, bumi Kuningan, bumi mana bisa saja semacam itu. Maka wala tamsi fil ardi maroha. Sudahlah, kita tanggalkan kesombongan. Kullu dzalika kana sayyi'uhu wa 'inda rabbika makruha. Kullu dzalika kana sayyi'uhu. Kalau Imam Nafi', Ibnu Katsir dan yang lain bacanya kullu dzalika kana sayyi'atan. Jadi tadi hal-hal yang telah disebutkan itu adalah ketidakbaikan yang Allah tidak suka. Dari awal durhaka ke orang tua, membunuh anak, berzina, ingkar janji, makan harta anak yatim, terus sampai budak sombong adalah kebusukan-kebusukan, kejelekan-kejelekan. Nah, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmati. Itulah wahai Muhammad yang Allah wahyukan kepadamu tentang ilmu. Ilmu selamat, hikmah itu dimaknai ilmu. Dan itu diwahyukan juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu hal yang tidak baik. Dzalika mimma auha ilaika yang telah diwahyukan kepadamu. Maka wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Fatulqa fi jahannam maluman madhura. Maka jangan sampai setelah itu, lihat. Ini perlu dijabarkan lebih luas makna mengambil Tuhan selain Allah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau menjadikan Tuhan selain Allah. Kalau kau sudah tahu seperti itu. Allah tidak senang dengan kejahatan-kejahatan semacam itu. Dan itulah yang diwahyukan kepada para nabi terdahulu juga agar memberitahu kepada umatnya agar jangan durhaka kepada orang tua, jangan bunuh anak, jangan melakukan zina, jangan sombong dan seterusnya. Itu adalah ilmu yang telah Allah wahyukan kepada nabi untuk disebarkan kepada pengikutnya. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Maka dari itu jangan sampai ada di antara kalian menjadikan atau meyakini ada Tuhan selain Allah. Yang pada akhirnya akan dilemparkan ke jahanam dalam keadaan terhinakan. Dan terendahkan. Terhinakan, maluman madhura. Tercaci, terendahkan. Jadi, kita kembali, kuncinya adalah, nah ini, untuk orang tidak sombong, agar kita tidak melakukan zina, bisa berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Adalah kuncinya kembali kepada keimanan yang sesungguhnya kepada Allah. Dan meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Termasuk tadi kita sebut bahwasanya jangan berjalan di atas bumi dengan kesombongan. Ya. Begitu mudah kalau Allah ingin menghancurkan bumi ini. Tapi kita tidak bisa menahan itu. Tidak bisa menahan goyangan, gempa, tidak bisa menahan lahar meluap, tidak melahar yang letusan lahar, letusan gunung, tidak bisa menahan luapan air di saat ada tsunami dan seterusnya.
Ini, nah kalau sudah tahu begitu, ini adalah godaan. Kadang manusia di dalam kesempitan itu, dia terjebak dengan menuhankan selain Allah. Bukan kembali kepada Allah. Sementara bagi ahli iman yang sesungguhnya, tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba yang beriman, kecuali akan menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Semakin tahu bahasanya ini adalah dari Allah. Bahkan sebagian dari mereka sampai derajat berprasangka baik karena Allah rindu aku mengadu kepadanya. Maka keyakinan-keyakinan, sehingga kadang orang dalam keadaan terjebak, mohon maaf, misalkan hari ini cari kekayaan, datang kepada orang, komat kami suruh pergi ke gunung Menaknung sana, terus jadi ini kan berbahaya sekali. Dan orang yang biasa melakukan yang demikian itu akan melakukan pelanggaran itu semuanya. Karena sudah tidak kenal Allah. Jadi dia kalau sudah seperti itu, lihat. Tidak meyakini zat yang maha tunggal. Jadi yang dituhani, menuhankan Tuhan selain Allah, tidak harus dia menyembah begitu, tidak. Dia meyakini. Ya, kayak kisah pesugihan dan sebagainya kan aneh-aneh. Minta kekayaan dengan pergi ke laut selatan, nemui Nyi Roro Kidul. Mana ada itu semuanya. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang rusak. Atau pergi ke gunung mana. Pergi ke sumur mana. Pergi ke hutan mana. Pergi ke gua mana. Pergi ke pantai mana. Pergi ke rumah tua mana. Itu menuhankan selain Allah. Dengan keyakinannya itu memang dia tidak menyembah. Tidak menyembah. Maka nanti akan terhinakan. Maka dalam keadaan seperti apapun adanya musibah kayak apa, ujian-ujian dan sebagainya, maka jangan sampai kita keluar dari jalur iman. Keluar dari jalur iman. Bahkan bersama hilangnya keimanan itu akan hilang semua kebaikan. Mudah melakukan kehinaan karena dia tidak punya rambu-rambu lagi. Tidak ada yang ditakuti karena tidak merasa kenal dengan Allah. Nah, ini meyakini adanya Tuhan selain Allah disebut dengan syirik, menyekutukan Allah. Kejahatan yang paling jahat adalah menyekutukan Allah. Kalau sudah orang menyekutukan Allah atau tidak percaya bahwasanya Allah adalah Tuhannya atau menuhankan selain Allah, maka di situ akan hilang rambu-rambu. Karena apa? Selagi dia menuhankan selain Allah, maka yang dianggap Tuhan itulah yang punya aturan. Sementara tidak ada yang dituhankan yang memberikan aturan rapi, indah seperti Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu yang menuhankan Namrud itu hanya undang-undang aja, omongan begitu, jangan gini, jangan gitu, menuhankan Fir'aun. Tidak rambu-rambu. Karena memang bukan Tuhan Fir'aun. Tapi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Tunggal, lihat. Menciptakan hambanya, makhluk hambanya, kemudian menurunkan petunjuk, Al-Quran. Yang dijelaskan oleh Nabi, baginda Nabi Muhammad. Difahamkan oleh para ulama, sehingga jadi pedoman hidup. Bayangkan yang tidak mau berpedoman dengan Al-Quran, berpedoman dengan apa? Al-Quran adalah dari Allah yang maha tahu tentang makhluknya. Jadi yang paling mengerti tentang yang baik dan yang tidak baik untuk makhluknya adalah yang menciptakan makhluk tersebut. Bukan yang lainnya. Nah, ini makna mentauhidkan Allah. Jadi jangan sampai pergeseran nilai ini adalah terjadi pada kita. Nilai keimanan halus sekali bergesernya nilai iman dalam diri kita. Yang menjadikan geser itu macam-macam. Kekayaan menjadikan geser juga iman kita. Kefakiran juga begitu. Musibah kadang. Karunia menjadikan geser. Karena memang imannya tidak kuat, mudah digeser oleh karunia dan bisa digeser oleh ujian. Sementara orang iman sejati nggak ada beda. Di saat dia kaya imannya seperti itu dan dia siap fakir seperti itu. Nggak akan berubah. Dia tetap kondisi imannya semacam itu. Maka di sini disebutkan jangan sampai di saat
Dalam keadaan terjepit kemudian dia sudah mulai berubah, berpindah. Tuhan. Bukan Allah lagi, percaya kepada orang yang mengatakan begini, yuk datang gini, kamu akan diberi kekayaan dan sebagainya. Ajib. Bahkan mungkin seorang setengah ustadz, tapi pergi ke sebuah tempat, ternyata di situ menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena dia terjepit, merasa terjepit. Sehingga para hamba-hamba terkasih Allah, di saat diberi Allah kefakiran, dia merasa fakir. Ya. Bagi dia nyaman saja, nggak ada masalah, karena dia meyakini bahasanya jika Allah memberlakukan kepadanya kefakiran, itu bukan sebuah perendahan, karena orang fakir tidak harus selalu rendah. Banyak orang fakir yang mulia berjaya. Nabi Ayub fakir, Bilal bin Rabah fakir, Sayyidina Abu Hurairah fakir, banyak orang-orang fakir. Dan bukan berarti orang kaya juga masuk neraka, tidak juga. Di sana ada Raja Sulaiman masuk surga, Raja Daud masuk surga, Abdurrahman bin Auf kaya masuk surga. Jadi ukuran keselamatan bukan si kaya atau si melarat, bukan, tapi kenal Allah. Maka wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan sampai kita menuhankan selain Allah. Ini tidak berlaku pada si fakir saja, si kaya juga. Hanya yang perlu kita perhatikan, jangan sampai dalam keadaan tertentu lalu berubah keyakinan kita. Nah, kemudian ada macam-macam. Menyekutukan Allah itu macam-macam bentuknya. Di sini dimisalkan saja banyak. Kalau kita amati di Jakarta Raya ini macam-macam menyekutukan Allah. Dia percaya akan adanya Tuhan Allah, tetapi dia telah meyakini bahwasanya di sana ada sesuatu yang punya kekuatan seperti Tuhan Allah. Makanya kalau bicara tentang tauhid, wala taj'alnallahi ilahan akhar, maksudnya jangan menyekutukan Allah, itu adalah hendaknya kau bertauhid yang serius. Sehingga pakar akidah membahas orang baru benar-benar dia meyakini bahasanya Allah Maha Tunggal, tunggal yang sesungguhnya dengan keyakinannya adalah kalau dia sudah bisa menafikan, meniadakan berbilangnya Allah di dalam 5 hal. Namanya kumum. Para pakar akidah itu mempermudah. Enggak ada memang kalau kita sebut Quran yang mana dalilnya apa. Tapi itu adalah dalilnya adalah dengan akal yang cerdas. Kam, menafikan kam. Nafyul kumum, menafikan kam, yang 5 yang dibahas pakar akidah. Ya, kalau orang meyakini Allah Maha Tunggal, dia harus bisa menafikan berbilangnya Allah di dalam 5 hal berikut ini, begitu. Kalau sudah biarpun dia beriman kepada Allah, Allah Tuhanku, tapi ternyata dia meyakini selain Allah ada yang punya sifat seperti sifat Allah, maka dia masih syirik. Kam disebutkan mungkin singkat saja, nanti bisa dibahas di pembahasan akidah yang juga kita bahas di dalam kitab Akidah 50. Mohon dilihat di video-video yang sudah tersebar. Gambarannya semacam ini. Al-kam ada pertama kam muttasil fiddat, kam munfasil fiddat. Jadi al-kam muttasil fiddat. Jadi kita harus menafikan berbilangnya Allah di dalam zatnya. Yaitu mengatakan Allah terdiri dari. Kalau terdiri dari berarti harus ada bilang 1, 2 bergabung jadi 1. Menjadi satu kesatuan Tuhan. Apakah istilahnya 3 in 1 atau 2 in 1 atau 4 in 1. Pokoknya yang jelas Allah itu berbilang kemudian bersatu. Itu juga nggak boleh. Dia bersatu tapi 3 di dalamnya. 3 unsur nggak boleh. Itu masih menyekutukan. Jadi zatnya berbilang-bilang. Nggak boleh. Biarpun mengatakan akhirnya endingnya, ujungnya adalah mengatakan 1, tapi adalah terdiri dari, maka terdiri dari itu adalah berbilang. Coba, kursi ini terdiri dari apa? Dari joknya, dari kayu. Coba, dari joknya, sponnya, sama kayunya. Kursinya mah 1, tapi setelah dirinci, kayunya ada berapa? 1. Berarti kalau 1, joknya 1 sudah 2. Kan begitu. Kalau terdiri dari itu menjadikan tidak tauhid lagi. Yang kedua, akal munfasil bidzat, meyakini bahwasanya ada zat selain Allah yang seperti Allah. Maka meyakini ada Tuhan selain Tuhan Allah. Ini jelas syirik lah. Biasanya yang dipahami menyekutukan Allah itu ini saja. Seolah meyakini ada Tuhan selalu. Aku percaya adanya Tuhan tapi mempercayai Tuhan lain. Dipikir itu saja. Tidak. Ternyata mengatakan Allah terdiri dari, itu juga termasuk belum bertauhid. Kemudian yang kedua adalah menafikan kam 2 di dalam. Al-muttasil fi dzat, al-kam al-muttasil fi sifati,
wa kam al-munfasil fit sifatin. Ini adalah sedangkan segera kami sengaja kami hadirkan istilah ini untuk panduan nanti untuk bisa belajar lebih dalam lagi. Maksudnya begini. Allah al-kam al-muttasil fit dzat. Zatnya tahu. Saya meyakini Allah Maha Tunggal satu. Tapi ternyata dia meyakini bahwasanya ada sifat-sifat zat. Sifat Allah berbilang. Contohnya kudrah. Allah punya sifat kudrah, Allah punya sifat iradah. Dia mengatakan Allah punya dua sifat kudrah. Ini belum beriman ternyata. Detailnya ulama dulu di saat mengajari kita keimanan. Sebab kalau Allah yang Maha Tunggal punya dua sifat kudrah Allah hanya Maha satu dok. Satu kudrah wahidah. Satu kudrah. Kalau dikatakan kudrah Allah ada dua itu seperti punya Tuhan dua juga. Contoh, jika kudrah yang pertama adalah punya peran untuk wujudkan kampung ini, lalu kudrah yang kedua ngapain? Angkat saja, Anda ciptaan Allah. Jelas. Allah punya kudrah dua. Siapa yang menciptakan Anda? Allah dengan kudrah yang pertama. Lalu kudrah yang kedua ngapain? Nganggur. Selagi nganggur berarti kudrah yang kedua nggak ada hubungan dengan Anda. Berarti tidak kuasa dengan Anda. Berarti bukan kudrah lagi. Berarti mengatakan ada sifat kudrah dua itu seperti mengatakan ada Tuhan dua. Atau ini banyak syirik yang tanpa disadari. Meyakini Tuhan hanya Allah, tapi dia meyakini ada sifat seperti sifat Allah ada pada selain Allah. Ini bahaya, ini banyak syirik jenis ini. Meyakini selain Allah punya sifat seperti sifat Allah. Ya keyakinan orang tentang mohon maaf tentang Nyi Roh, Kidul dan sebagainya. Wah, dia meyakini Tuhan Allah hanya Allah. Tapi meyakini selain Allah ini punya sifat-sifat seperti sifat Allah. Sama, dia termasuk menyekutukan Allah. Kemudian yang terakhir adalah masalah akal munfasil fil af'al. Jadi kita meyakini bahasanya semua yang terjadi ini adalah apa? Daripada fi'lullah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang melakukan sesuatu karena Allah. Jadi Allah yang menciptakan itu semuanya, pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi fi'lullah. Jadi jangan sampai ada yang berkata di sana ada sesuatu yang berlaku di semesta selain daripada fi'lillahi, selain daripada fi'lullah. Ini adalah bahaya juga. Ini bentuk masalah kesesatan akidah. Baik, ini gambarannya semacam itu. Maka menyekutukan Allah ternyata bukan hanya menduakan Tuhan. Akan tapi meyakini sesuatu sehingga masalah animisme dinamisme masuk dalam wilayah ini. Meyakini ada batu punya kekuatan seperti kekuatan Allah. Ya nggak boleh syirik dong. Bintang, langit, gunung, matahari. Ya, biarpun pada akhirnya mengatakan matahari ciptaan Allah. Nyi Roro Kidul ciptaan Allah. Ada orang masih pengen ngeles bahwasanya Nyi Roro Kidul menurut kami adalah seperti jin saja. Bukan masalah jin. Kita mempercayai Nyi Roro Kidul punya kekuatan seperti kekuatan Allah. Itu menjadi syirik. Di saat orang mengatakannya, Nyi Roro Kidulnya aja nggak ada, itu kan khayalan orang-orang yang ke Laut Selatan terus kemudian bingung nggak bisa pulang begitu aja. Itu nggak ada gitu-gitu. Baik, intinya ada keyakinan-keyakinan yang dibangun di saat dikatakan itu adalah bertentangan dengan syariat, dia ngeles seperti itu. Bahasanya apa? Dia juga makhluk. Bukan masalahnya. Itu masalahnya adalah kita meyakini ada makhluk Allah atau kita meyakini ada selain Allah yang punya sifat-sifat seperti sifat Allah. Itu baik ini saja, maka wala taj'alallahi ilahan akhar. Jangan sampai engkau menyekutukan Allah, menjadikan Tuhan selain Allah. Mengangkat Tuhan selain Allah akan menjadi sebab kalian akan diceburkan ke neraka dalam keadaan terhinakan dan dikutuk. Terhinakan dan terkutuk, dilaknat. Masya Allah. Semoga Allah menjaga iman kita semua. Nah, ini semuanya kunci keiman ini akan menjaga apa yang disebutkan tadi. Kekuatan iman kita akan menghalangi orang melakukan zina. Kekuatan iman kita menjadikan seorang susah berdurhaka pada orang tua. Kekuatan iman kita akan menjadikan kita tidak akan berbohong dan menjual beli. Ya, kekuatan iman kita adalah tidak akan menjadikan kita sombong. Karena apa? Kita tahu kita adalah hamba yang lemah. Hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada.
Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab dan seperti biasa, kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif di 0823 4071 3338. Kami ulangi di 0823 4071 3338. Namun sebelumnya kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak, kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, nama saya Sutarno dari Banten, Buya, dari Krakatau Steel Group. Saya ingin bertanya, mungkin mohon maaf sebelumnya ya. Saya sering melakukan pengendalian hujan, Buya, dalam rangka misalnya evakuasi bencana misalnya atau hal lain. Apakah yang saya lakukan termasuk perbuatan syirik? Itu saja, terima kasih. Jangan ditutup mic-nya. Saya ingin tahu, medianya apa? Saya mohon pada Allah langsung dan jarak dekat, jarak jauh. Lalu kami tutup doa tersebut dengan Yasin 82. Mohon maaf. Baik, jadi begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang hamba yang memang mudah dikabul doanya oleh Allah. Jadi bacain surat Al-Fatihah kepada orang sakit sembuh. Tapi kalau saya yang baca nggak sembuh-sembuh. Padahal Fatihahnya sama. Karena Allah titipkan. Kalau mengendalikan hujan, maksudnya minta agar hujan tidak turun. Atau sebaliknya minta hujan turun dan sebagainya. Kalau caranya adalah dengan memohon kepada Allah. Kalau minta hujan turun kan namanya sholat istisqa. Dan istisqa pun tingkatannya macam-macam. Dan yang paling rendah adalah berdoa. Berdoa setelah sholat atau berdoanya khotib waktu berada di mimbar Jumat itu kan menghindar atau meminta hujan. Adapun agar minta disingkirkan dari hujan, ya sifatnya berdoa. Kalau betul Anda meyakini bahasanya Allah yang maha, kan pernah juga ada suatu ketika ada orang datang kepada Nabi, itu minta hujan. Minta doakan agar turun hujan. Dan betul didoakan, hujannya terus menerus. Enggak berhenti-berhenti, ya bingung juga kalau kerja. Akhirnya banjir, akhirnya datang kepada Nabi, akhirnya Allahumma hawalaina la alaina. Ini menunjukkan bahwasanya kita juga boleh minta agar hujan itu di kiri kanan kita tidak tertimpa pada kita. Ini ada dasarnya untuk minta agar dijauhkan hujan karena untuk hajat yang baik. Bukan maksiat loh ya. Ya Allah ini ada pengajian dan sebagainya. Tapi bukan pakai kepul-kepul, apa itu, komat kamitnya nggak jelas. Bukan itu. Ya. Kalau orang muslimnya, tapi kalau orang non-muslim, mohon maaf ini hanya dalam ranah wilayah Islam ya. Kalau ada orang di luar Islam punya cara untuk menghentikan hujan, itu urusan Anda. Jangan sampai ini dianggap saya mencaci mereka. Anda muslim, selagi cara Anda berdoa, apalagi sholat hajat dan sebagainya, sah-sah saja minta, ya Allah, ini adalah acara mulia, acara baik ya Allah, maka mohon ya Allah, jauhkan hujan dari tempat ini, turunkan di kiri kanannya saja, sah-sah saja, Allahumma hawalaina la alaina. Ini dalam kami bicara dengan Anda yang muslim. Adapun doa Islam mau bicara macam-macam urusan Anda, urusan pakai panci, pakai baskom, pakai ini. Ya, paham? Dengan berdoa. Barangkali Anda masih ingat sapu dibalik dikasih cabai. Cabai dibuat sambal, Pak. Sapu ditilip, dipinggirin nanti nyolok matanya orang itu nanti. Kelihatannya Anda ini punya pengalaman sama atau bagaimana? Tidak begitu. Apalagi mohon maaf di sebuah tempat membuat satu acara berantem. Apa namanya lupa? Tiban. Cambuk-cambukan itu. Ada cambuk-cambukan. Tidak begitu. Kalau minta hujan, sholat istisqa. Kalau minta di pinggir hujan, sholat doa. Jadi Anda boleh asalkan doa Anda wajar dan meyakini bahwasanya Allah yang akan meminggirkan hujan. Seperti Nabi juga pernah meminggirkan hujan dengan Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah jangan di sini dah hujan biar di pinggir sana. Allahumma hawalaina la alaina. Mungkin Anda baca doa itu dah Allahumma hawalaina la alaina. Barangkali Anda termasuk
Orang yang gampang dikabul doanya minggir betul. Tapi kalau saya yang baca kayaknya deres tambahan. Kemudian setelah ternyata doa Anda kok dikabul, bersyukurlah kepada Allah. Jangan berubah menjadi bentuk kesombongan. Mohon maaf, ini adalah dalam lingkup kaum muslimin. Jika Anda orang di luar Islam, Anda melakukan ritual-ritual sesuai dengan agama Anda, itu urusan Anda. Dan kami bukan menyinggung perasaan Anda punya cara masing-masing. Kami hanya berbicara kepada saudara kami orang muslim. Itu saja, Allah alam bisawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin bertanya Bu ya, sempat saya pernah menemukan ada komposisi obat yang mengandung alkohol Bu ya. Kalau begitu, itu kan udah masuk ke BPOM-nya udah lolos Bu ya. Itu kalau menurut pandangan Islam bagaimana Bu ya? Mungkin itu aja Bu ya. Terima kasih. Baik. Urusan alkohol dikatakan ruhnya khamr. Alkohol yang dikonsumsi ya, ada jenis macam-macam alkohol, ada alkohol, tidak tahu istilah ilmu kimia apa, tapi bukan dikonsumsi. Seperti alkohol yang bisa diminum, bukan alkohol yang dipakai minyak wangi, itu berbeda. Dan bukan juga untuk bius, itu untuk apa? Itu beda. Jadi mungkin tanyakan ahlinya, ini kita pernah bertanya beda. Jadi alkohol yang biasa diminum, sebab alkohol yang biasa di minyak wangi itu kalau diminum buta itu mata orang, bahaya, membunuh. Nah, alkohol yang dikonsumsi itulah yang disebut dengan alkohol yang memabukkan. Jadi perbedaan ulama tentang alkohol atau khamr lah, kalau sudah kita samakan alkohol khamr, alkohol yang dikonsumsi ya, bukan alkohol yang dioles. Kita hanya bicara tentang alkohol yang biasa dikonsumsi, yang dipakai minum dan sebagainya, atau campuran minuman, berarti itu adalah alkohol yang diminum. Perbedaan para ulama adalah tentang najis dan tidaknya, bukan haram tidak haramnya. Paham tak? Jumhur ulama mengatakan najis. Ada sebagian kecil adalah mengatakan tidak najis. Seperti dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Buzari mengatakan tidak najis. Ada seorang mujtahid mutlak nama Imam Rabi'atul Ra'i mengatakan tidak najis. Tapi tetap haram dikonsumsi. Kalau masalah konsumsi sepakat. Maka dari itu, kalau memang ada obat batuk misalnya ada alkoholnya, Anda pilih yang tidak pakai alkohol. Selesai. Wah ini sudah lulus halal dan sebagainya, ini ada urusan yang memberi halal. Kita kan juga mengikuti para ulama, kita akan ikut petunjuk. Bahasanya sekecil apapun alkohol adalah kalau diminum, dikonsumsi adalah menjadikan minuman tersebut haram. Ya, hati-hati untuk tidak usah berurusan dengan itu. Kecuali mendesak. Anda batuk, sudah nggak ada obatnya ke sana kemari. Adanya obat hanya itu. Anda nggak bisa nahan, Anda minum. Jangankan kok obat yang beralkohol. Anda keselak mau mati, nggak ada air lagi, tak taunya untuk menggelontorkan, untuk menurunkan pakai alkohol, Anda teguk saja minuman keras agar selamat, boleh kok. Dalam keadaan darurat, seperti itu. Kalau darurat mah beda. Cuman kadang darurat itu yang menjadi masalah kan bukan darurat yang dibuat-buat. Itu yang dikit-dikit darurat. Akhirnya hidupnya dalam darurat terus nanti. Jadi mohon dihindari yang demikian itu, biarpun di sana ada fatwa halal dan sebagainya mengatakan itu urusan dia. Kalau kita tetap selama ini kita juga belajar bahwasanya seperti itu, kita tidak berani mengatakan semacam itu. Selagi ada seberapa persen pun di dalam minuman tersebut kalau ada alkoholnya, maka Anda hindari. Sedikitnya haram, banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ya, seperti itu. Semoga Allah menghindarkan diri kita dari keterpaksaan untuk minum-minum yang demikian itu. Sehingga kita menghindari dalam keadaan normal dan juga bisa menghindar dalam keadaan kita terpaksa. Jadi aman insya Allah. Seperti itu, Allah alam bisawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baiklah, masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih.
Dengan Ibu siapa dari mana? Dari Ibu Indah di Kalimantan Selatan. Baik, Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, selama ini saya ada keluhan tentang masalah haid. Haid saya itu sudah bertahun-tahun, lebih dari 15 hari Buya. Beberapa tahun yang lalu. Tepatnya berapa hari ya? Misalnya gini Buya, 5 hari darah haid, Anda, 2 hari Anda jangan, Anda setelah bilang, itu flight. Anda jangan bilang darah haid dulu, keluar darah dulu, belum tentu haid itu. Iya, keluar darahnya 5 hari Buya. 2 harinya bersih, setelah itu fleknya bisa sampai 2 minggu. Setelah bersih 2 hari. Iya, bisa sampai 10 hari, 2 mingguan fleknya, flek coklatnya. Nah, yang saya tanyakan Buya, bagaimana hukum sholatnya? Karena saya terbiasa memakai yang darah muhadasa itu 15 hari untuk melakukan sholat. Anda biasa haid berapa hari? Yang keluar darah ya? Dulunya, Anda biasa haid berapa hari? Saya sudah bertahun-tahun ini, Ustadz. Rata-rata 5 hari keluar darah, 2 hari bersih, begitu? Iya, betul. Setelah itu hanya flek saja kan, bukan warna darah? Fleknya, iya, bercampur warna darah sedikit, tapi tidak monoton. Darah sedikit atau? Iya. Ada darah, jadi ada darahnya, bukan sekedar warna keruh. Keruh, Ustadz. Keruh, bukan darah, bukan warna darah. Iya, bukan. Baik, selesai. Baik. Kami beri jawaban bagi dua model. Oke, Iya. Kalau memang itu adalah hanya sekedar keruh, namanya kudroh. Atau kekuning-kuningan namanya sufroh. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, as-sufratu wal kudrotu, kekeruh-keruhan dan kekuning-kuningan di hari haid disebut sebagai haid. Berarti mulai tanggal 5, 6, 7, 8 sampai 15 itu dianggap sebagai haid. Karena masih di dalam masa haid. Cuman di sana ada mazhab lain selain dari mazhab Syafi'i. Selain dari mazhab Syafi'i mengatakan as-sufrah wal kudrah bukan tergolong haid. Jadi ada peluang bagi Anda untuk tidak usah mikir bahwasanya itu adalah darah haid. Cukup haid yang Anda anggap adalah 5 hari. Karena khususnya misalnya. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i juga, sufrah kudroh itu akan dianggap haid kalau di hari haid. Contoh, Anda biasa haid 8 hari. Atau 7 hari deh, umumnya wanita haid. Anda biasa haid 7 hari. Ternyata setelah itu Anda keluar darah haid 5 hari. 2 harinya ada kekeruh-keruhan, maka keruh-keruh ini dianggap haid karena Anda menemukan keruh di hari kebiasaan haid. Tapi keruh di luar hari kebiasaan haid dalam mazhab kita pun juga ada boleh memilih. Selagi di luar kebiasaan Anda, maka Anda boleh mengatakan itu bukan daripada haid. Karena itu bukan warna darah yang sungguhnya, tapi hanya al-khusufratu wal kudrodu, kekuning-kuningan dengan kekeruh-keruhan. Baik, ini jika memang itu adalah bukan darah, tidak ada warna darah yang sungguhnya. Memang sufrah kudroh dalam mazhab Syafi'i dianggap warna darah. Warna darah itu ada warna hitam pekat, merah kehitam-hitaman, baru merah. Ya, merah ringan, kemudian setelah itu ada kuning, keruh, sufrah, kuning, sufruh. Bahkan ada nanti warna hijau, sebagian mata. Sampai warna hijau, saya tidak tahu darah warna hijau. Baik, itu adalah baik warna darah. Jadi, jika memang menurut Anda darah itu hanya sekedar kekeruh-keruhan, cukuplah Anda tidak usah memikirkan itu sebagai darah haid. Jadi cukup haid Anda adalah 5 hari saja. Berbeda jika tadi Anda bilang ada merahnya misalnya, berarti ada warna darahnya, cuman berarti tidak kuat, tapi warna darah. Selagi demikian, maka kalau nanti darah itu melewati daripada 15 hari, ini kalau darahnya ada merahnya, ini yang kedua. Opsi yang pertama mungkin sudah selesai, Anda bisa ambil. Cuman kami khawatir ada yang mendengar ini punya problem, bukan sekedar keruh, tapi memang ada merahnya.
dan darah itu ternyata berlangsung sampai tanggal 15 dan kelewat, maka ini pembahasan baru lagi. Setiap darah wanita yang melewati hari ke-15 masuk ke-16 dan bersambung, maka ini punya hukum, cara menghukuminya beda. Bukan 15 hari dianggap haid, selebihnya istihadah, bukan. Jadi ada dua cara yang demikian itu. Tolong Anda bayangkan jika Anda, kalau Anda tidak punya masalah, Anda tidak usah bayangin, nggak perlu. Bagi yang punya masalah, bahwasanya darahnya bandel, hari ke-15 tidak mau berhenti, tapi terus keluar. Maka ketahuilah, ini Anda dalam istilah fikih Bu ya, fikih kami kita sebut dengan istihadah kubro. Biarpun dalam pembahasan fikih nggak ada. Istihadah kita bagi dua, istihadah ringan, sughra, dan sama istihadah kubro. Ada bukunya ini. Tadi Pak Emma, ada, hendaknya mempunyai buku ini. Warnanya pink. Karena yakin yang haid hanya perempuan saja. Baik. Nah, di antara 15 hari berarti kalau sudah 15 saya melewati, nah maka dia terkena istihadah kubro. Di situ ada dua cara. Cara yang pertama cara pelik dan cara bikin pusing. Tapi benar ulama kayak menyebutkan. Jadi harus membedakan darah lemah, darah kuat, mana yang hitam pekat, mana yang tidak dan seterusnya. Tapi itu menyulitkan. Akan tapi kami beri pendapat di sini juga pendapat ulama, cara yang kedua, cara yang gampang, yaitu pertama dari 15 hari dan setelahnya. Setelahnya oke lah, tidak akan haid, bukan haid. 15 hari yang dilewati, maka yang dianggap darah haidnya adalah jika dia punya kebiasaan, maka kami tanya kebiasaannya tadi. Kalau punya kebiasaan, diambil kebiasaannya saja. Selebihnya dianggap suci. Tapi kalau dia tidak tahu kebiasaannya, aduh tidak ingat Buya, ini sudah 3 tahun, bertahun-tahun saya tidak ingat sama sekali. Jika Anda tidak ingat kebiasaan Anda ikut saja kebiasaan kebanyakan orang. Maka dari 15 hari yang ada darahnya tadi, maka Anda ambil 7 hari atau 6 hari sebagai darah haid, selebihnya Anda adalah suci. Karena kisahnya sudah berlalu, Anda mengkodoknya, selesai. Seperti itu. Detailnya, ini ada kitab, ini ada 2. Ini kebetulan ada yang bertanya ini. Ada kitab, ada 2 yang tebal ini, kita kumpul di cara yang berat dan cara yang gampang. Kayaknya orang nggak mau deh cara yang susah. Mau ibadah kok pakai susah. Cuman kita hadirkan di sini. Cara ringannya ini bisa belajar hanya 20 menit. Kitabnya kecil. Kalau ada yang siap, nanti kita kursus. Kita bisa memberikan Zoom kursus, tapi syaratnya tidak kurang dari 1000 peserta. Dan itu biasa, 1000 mah kecil. Anda bisa ini kursus cerdas memahami darah wanita. Itu saja Ibu yang solehah. Adapun untuk Anda, karena Anda yakini bahasanya setelah hari ke-7 kan 5 hari keluar darah, 2 hari bersih, selebihnya hanya sekedar keruh keruan, maka Anda tidak usah mikiri keruh itu sebagai darah, anggap itu adalah sudah suci, selesai. Wallahu a'lam bissawab. Ada Masya Allah. Kami ingatkan. Saya kira kami ajak spesial bismillah kepada Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, kami ajak Anda untuk peduli dengan saudara-saudari kita yang ada di Cianjur. Man nafasa kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan kurbata yaumil qiyamati. Kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Kalau Anda membantu saudara kita yang kesusahan dalam urusan dunia, maka Anda akan dijauhkan dari kesusahan di akhirat. Maka ayo semuanya rindu untuk bergabung. Apa yang bisa kita buat untuk saudara kita di Cianjur? Dan termasuk di antaranya adalah pembangunan pondok yang ada di Cianjur. Pondok di Cianjur juga mendapatkan bagian, dan kami yakin bahasanya di saat pondok pun oleh Allah goyang, sehingga ada kerusakan-kerusakan dan lumayan, maka kami yakin karena Allah telah menyiapkan nanti setelah ini
akan ada hamba terkasihnya yang peduli dengan tersebut, tempat tersebut, dan akan berbondong-bondong. Sehingga setelah ini justru pesantren Cianjur lebih gede lagi setelah hari ini. Allah mengirim ahli surga. Dan semoga itu adalah Anda. Maka siapapun mari bergabung. Tentunya tetap kami himbau untuk peduli dengan yang lainnya. Kepada yang lainnya. Akan tapi kami juga menyeru bahwasanya saat ini santri dipulangkan semuanya. Karena memang tidak layak untuk dihuni, ditempati. Khawatir ada sesuatu yang akan menimpanya, maka sementara santri tidak masuk. Maka kami seru kepada Anda semuanya, ayo bergabung. Ingat, musibah bisa menimpa kepada siapapun. Semoga Allah menjauhkan musibah dari Anda. Yang tertimpa musibah, semoga Allah angkat derajatnya. Dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi hamba yang terketuk hati kita. Untuk bisa membantu mereka. Dan semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk membantu mereka. Sehingga bersama bencana yang Allah turunkan, kita dipilih untuk menjadi orang berjaya. Yang tertimpa musibah sabar, dan kita rindu untuk membantu, sehingga kita semua sama-sama selamat, mulia di dunia, mulia di akhirat. Jangan ragu, khususnya juga di pesantren Al-Bahjah Cianjur, kita perlu renovasi, maka kami seru semuanya untuk bisa bergabung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 721 576 8974, kode bank 451 atas nama renovasi Al-Bahjah Cianjur. Informasi untuk konfirmasinya langsung bisa ke WA ke nomor telepon 0821 151 67341 atas nama Haji Deni Rahdian. Dan kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah milih Anda. Jika Anda sempit rezeki, Allah lapangkan rezeki Anda. Jika Anda sudah lapang rezeki, semakin lapang. Panjang umur, semakin dekat kepada Allah. Anak keturunan kita dijaga oleh Allah. Nuhibbukum fillah. Kita doa. Ini sekaligus kami sampaikan kepada siapapun. Ya. Ada lagi zakat center juga. Zakat center. Ingat zakat di sini di Al-Bahjah bukan dimakan santri, dan zakat di pondok ini bukan untuk pembangunan. Pondok dibangun tidak dari duit zakat, tapi zakat akan disalurkan kepada yang berhak, dari kaum fakir dan miskin yang membutuhkannya. Maka dari itu, yang ingin bayar zakat jangan ragu dan jangan menunda. Khawatir numpuk-numpuk ternyata harta semuanya adalah zakat. Karena jarang bayar zakat, naudzubillah. Maka membayar zakat bisa langsung ke ini, Bank Syariah, nomor rekening 7200 4200 00, kode bank 451. Kami ulang 7200 4200 00, kode bank 451, atau Bank Muamalat nomor rekening 1390789 789, kode bank 147, atas nama Zakat Center Al-Bahjah. Dan untuk konfirmasi, sekaligus informasi atau konsultasi juga bisa langsung ke nomor telepon WA 0853 1122 225. Kami ulang 0853 1122 2225. Masya Allah. Maulid besok, Maulid di Buyut insya Allah. Besok pagi habis majelis langsung kita ngadakan Maulid insya Allah di Buyut Al-Bahjah Buyut. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana irhamna la tu'adzibna wa surna wa la takhdhulna wa afina wa tumritna wa akrimna la tuhinna wa athir tuthir alaina innaka al-syadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, di sana ada hamba-Mu yang Kau uji. Kami mohon dengan ujian ini angkat derajat mereka, muliakan mereka ya Allah. Dan berikan kepada kami kesempatan untuk bisa membantu mereka ya Allah. Ya Allah, kami ingin berbagi ya Allah. Berikan kepada kami kemudahan untuk menolong siapapun dari hamba-Mu yang membutuhkan ya Allah. Maka berikan kepada kami kecukupan. Berikan kepada kami ya Allah bekal untuk membantu mereka ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Angkat derajat mereka yang tertimpa musibah khususnya di Cianjur ya Allah. Dan yang telah meninggal ampuni, angkat derajat mereka. Yang masih hidup berikan ketabahan dan ganti dengan segala yang telah hilang ganti dengan berlipat-lipat dan dengan segala kebaikan ya Allah. Dan yang ada di kiri kanan yang mendengar berikan kesempatan pada mereka untuk membantu mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jauhkan kami dari percekcokan perselisihan ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah gara-gara peninggalan orang tua. Ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara warisan. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara harta ya Allah.
Alangkah banyaknya hamba-hamba yang bermusuhan karena peninggalan, ya Allah. Itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari mutus tali persaudaraan, ya Allah. Jauhkan kami dari buat zalim kepada sesama kami. Kami mohon, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Kasih, ya Allah, anak-anak kami jaga mereka, ya Allah. Jika Engkau menjaga mereka, tidak ada yang bisa mengganggu mereka, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Anak-anak kami muliakan mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon, jangan tinggalkan kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hidupkan hati kami dengan kecintaan kepada sesama kami, ya Allah. Agar kami peduli kepada sesama kami yang memerlukan, ya Allah. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim, ya Allah. Dan jauhkan kami dari dendam dan dengki, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni dia, ya Allah. Jangan hukum dia, ya Allah. Kami tidak rela jika ada hamba-Mu yang Kau hukum karena berbuat zalim kepada kami, karena berbuat salah kepada kami. Kami tidak rela, jangan hukum mereka, ya Allah. Ampuni mereka, berikan kesadaran, ya Allah. Karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam